Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Hai semuanya, tak terasa sebentar lagi pilkada serentak akan dilaksanakan. Begitu pula dengan di Wakatobi, memilih kepala daerah yang akan memimpin daerah kita masing-masing selama 5 tahun mendatang. Dan ini mengingatkan saya dengan salah seorang bupati legendaris Wakatobi. Lelaki itu Hugua. Bukan bupati biasa, begitu masyarakat Wakatobi mengenalnya. Seorang pemimpin yang bertindak lokal namun berefek global. Beliau adalah seorang yang telah menjadi pemenang dalam menciptakan takdir kehidupannya. Siapa yang tidak mengenal sosok beliau? Keberhasilannya melakukan pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Tenggara dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta visinya pada konservasi lingkungan hidup telah menjadikan beliau dikenal sebagai sosok bupati teladan, yakni bukan bupati biasa. Beliau juga dikenal sebagai seorang aktivis dan ideolog yang berpengaruh di mata nasional maupun internasional. Nama beliau semakin melesat ketika berhasil membawa Kabupaten Wakatobi menjadi daerah wisata bahari internasional dalam waktu singkat kurang lebih hanya 5 tahun. Barangkali bagi sebagian orang keberhasilan yang beliau torehkan merupakan hal yang biasa. Namun jika kamu menyibak kehidupan beliau sedari kecil dalam buku berjudul Lelaki Itu Hugua, maka kamu akan berdecak kagum sama seperti saya. Beliau berasal dari keluarga yang tak punya dan dibesarkan dalam lingkungan yang sangat serba kekurangan serta melewati medan yang cukup berbahaya. Sedari kecil beliau sudah hidup dan menghidupi dirinya sendiri karena kematian ibunya dan perpisahan dengan ayahnya. Namun kondisi itu tidak membuat beliau semakin terpuruk. Disinilah karakter diri seseorang itu menentukan antara diam dan menerima keadaan atau bergerak melakukan perubahan diri. Beliau bukanlah seseorang yang berkarakter pasrah dan menerima keadaan. Kondisi buruk itu malah dijadikannya sebagai tantangan hidup untuk diperjuangkan, mengubah keadaan diri menjadi lebih baik. Mimpi dan visi hidupnya benar-benar beliau tancapkan jauh ke dalam benak, jiwa, dan nadinya. Dan akhirnya beliau berhasil mengubah kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat Wakatobi menjadi lebih baik, lebih maju, dan bahkan mendunia. Dalam buku berjudul Lelaki Itu Hugua, ada 4 prinsip yang beliau terapkan dalam kehidupannya. Pertama adalah membangun visi. Visi adalah pandangan hidup, cita-cita, dan pernyataan doa masa depan. Tanpa visi hidup, seseorang itu akan menjadi hambar dan kehilangan arah hidup. Mimpi adalah benih realitas kehidupan kamu kelak. Jika kamu bermimpi dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu impikan. Karena dengan mimpi, kamu akan melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin untuk mewujudkan apa yang diam-diam sangat kamu impikan dan kamu dambakan, kata beliau. Kedua, setia berkomitmen pada visi. Untuk mengubah sebuah nasib tidak hanya dibutuhkan visi yang cemerlang, tetapi juga sebuah komitmen dan kesetiaan diri yang kuat. Jika kita selalu setia dan komitmen pada visi, gerak kita bagai siang berganti malam, mustahil kita akan gagal dalam menjalani hidup ini. Ketiga, jujur dan menjadi diri sendiri. Kejujuran bagi beliau adalah pembebasan bagi diri sendiri. Hidup tak perlu memakai topeng-topeng. Sebab topeng-topeng itu bisa menjadi belenggu bagi kehidupan kita sendiri. Beliau senantiasa mengenakan baju kejujuran. Karena dengan kejujuran, maka karakter dan identitas diri kita akan muncul dengan sendirinya, menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Dengan mengetahui diri sendiri pula, maka langkah kita akan semakin ringan untuk menentukan peran kita masing-masing dalam jagat raya ini. Keempat, selalu bersyukur. Bersyukur adalah upaya berserah diri dan puncak cinta pada kekuatan alam dengan hukum sebab akibatnya. Bersyukur adalah inti puncak kebahagiaan dan kesuksesan bagi dirinya. Karena dengan sering menyatakan syukur dalam keseharian, maka kesadaran kita akan mengontrol pada perilaku dan tindakan yang baik untuk berbahagia dalam keseharian. Dengan perasaan dan tindakan yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Bentuk syukur yang beliau wujudkan, yakni dengan memberi nilai guna yang lebih kepada sesama dan alam semesta. Lewat kisah beliau, saya percaya bahwa takdir hidup ditentukan oleh diri kita masing-masing. Tuhan hanya memberi kita hidup,
memberi kita kebebasan dan kehendak untuk memilih antara potensi positif dan potensi negatif, lantas menunjukkan cara memanfaatkannya. Justru karakter dalam diri kita lah yang menentukan seberapa baik atau buruk pilihan kita. Karakter hidup kita lah yang pada akhirnya akan membuat hidup kita sengsara atau bahagia, sukses atau gagal, bermakna atau sia-sia. Hanya itu yang menentukan takdir hidup manusia. Saya akan membacakan salah satu cuplikan dalam buku berjudul Lelaki Itu Hugua yang ditulis oleh Ayu Arman, dan saya akan membacakan pengantar dari Gary Nugroho, seorang sutradara film, bagaimana beliau mengenal sosok bukan bupati biasa ini. Membaca hidup Hugua seperti membaca peta kelahiran manusia dan keindonesiaan yang baru dan terus baru lagi. Hugua yang lahir di pulau kecil Tomia adalah sebuah penanda sebagai anak kepulauan yang menjadi kodrat dan medium mengalami Indonesia. Hugua layaknya peta sejarah Indonesia, mengalami keluarga pelaut hingga pedagang cengkeh, maupun mengalami dunia marhaen dan dialog kata marhaen dengan lingkungannya, ayahnya, dan kemudian perjalanan hidupnya. Hugua juga merefleksikan peta ekonomi Indonesia, dari peta ekonomi daun singkong, ubi jalar, panen yang gagal, cita-cita sekolah dengan uang 150.000, hingga membaca ekonomi di berbagai wilayah benua. Hugua juga seperti kisah dongeng anak Indonesia yang mengandung impian, kesepian, keterbatasan, kehancuran, juga penjelajahan global. Hugua adalah sebuah peta manajemen Indonesia, wujud dari pergulatan nilai-nilai lokal yang masuk dalam tubuh dan petualangannya hingga nilai nasional dan global, melahirkan keindonesiaan baru dalam cara berpikir, bereaksi, dan bertindak dalam menata kehidupan diri dan masyarakatnya. Hugua adalah dunia waterfront, dunia hijrah dari Tomia, Kendari, hingga Australia, dan waterfront dunia. Waterfront adalah dunia terbuka, penuh impian dan kontradiksi, ketertimpangan namun juga lompatan, sebuah dunia multikultur sekaligus. Hugua berarti tempat bersandar. Ia sadar dengan kata itu, dan kata itu adalah sandaran keindonesiaan yang terbesar. Lewat video ini saya ingin menyampaikan secara khusus rasa terima kasih saya kepada sosok legendaris pemimpin Wakatobi ini. Terima kasih Pak karena sudah membawa Wakatobi yang bukan hanya dikenal di Indonesia saja, tetapi juga dikenal di dunia sebagai daerah wisata bahari internasional. Saya pernah menghadiri suatu event yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada waktu itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kemudian Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi, dan Pak Tito Karnavian yang masih menjadi Kapolri RI pada waktu itu. Ketika Bapak Budi Karya Sumadi mengajukan sebuah pertanyaan dan sangat banyak peserta yang mengangkat tangan ingin menjawab pertanyaan tersebut. Masing-masing dari peserta memperkenalkan nama daerahnya kepada Pak BKS. Namun ketika saya waktu itu menyebut saya berasal dari Wakatobi, maka saya langsung ditunjuk oleh Pak BKS dan menjawab pertanyaan beliau di depan teman-teman yang lain. Itu semua terjadi karena Wakatobi telah menjadi daerah wisata bahari yang bukan hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di dunia. Semoga 9 Desember 2020 nanti lahir sosok pemimpin seperti Bapak atau jauh lebih baik dari kepemimpinan Bapak. Semoga dengan kepemimpinan di 5 tahun mendatang, pariwisata Wakatobi semakin dikenal lagi dan masyarakat Wakatobi semakin sejahtera lagi. Oke, itulah tadi sosok bupati legendaris Wakatobi. Semoga setelah mendengar ceritanya teman-teman bisa terinspirasi dan terus semangat. Terima kasih sudah menyaksikan Nina Talk episode Bukan Bupati Biasa. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di Nina Talk episode berikutnya.